Kita akan bahas tentang kalori ya, sekarang ke poin 3. Jadi kalori itu adalah energi panas. Di mana energi panas, jadi kalori itu membahas tentang energi panas. Di mana untuk satuan internasionalnya itu adalah joule. Tapi biasanya kalori itu satuannya tidak hanya joule. Biasanya juga ada satuan lainnya. Satuannya itu pakai kalori, di mana 1 kalori itu sama saja seperti 4,2 joule. Jadi misalkan nanti di soal kalian dapat energi kalornya itu sebesar 2 kalori gitu ya. Terus di opsi jawaban itu dimintanya joule. Jadi tinggal kamu kalikan aja 2 dikali 4,2 sama dengan jadinya kan 8,4 joule. Seperti itu caranya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari itu kalori itu dibagi atas 2 macam. Pertama, jadi kalor ada dua kondisi ya. Kondisi yang pertama itu adalah perubahan suhu. Perubahan suhu. Nah, sama perubahan wujud. Putus. Ustaz, putus-putus. Putus-putus ya. Iya. Iya. Sekarang putus-putus ya, tetap. Kalau tetap saya pakai paketan saya sih. Gimana? Putus-putus? Enggak. Enggak. Oke, yang lainnya ada yang putus-putus? Desvita putus-putus, terus Diva, Kak Iqbal, Bazuli. Enggak, Ustaz. Enggak ada ya? Udah enggak ya? Ya enggak, Ustaz. Ya wes. Sudah enggak, Ustaz. Oke, dari saya Iya. jelaskan ulang atau enggak? Iya. Ya wes. Oke, Lutfi putus-putus enggak? Kok tadi saya dengar Lutfi putus-putus suaranya. Kayak enggak ada nih. Enggak ya? Ya wes. Kalau putus bilang ya. Jadi kalor itu saya jelaskan dari ulang ya. Kita akan membahas tentang kalor, di mana kalor itu membahas tentang energi panas. Kalor sendiri, oke bisa di mute ya. Kalor sendiri itu Ki. Nah, jadi kalor sendiri itu lambangnya Ki. Di mana kalor itu memiliki satuan SI joule. Tapi kalori itu juga bisa diberi satuannya itu enggak hanya joule saja, tapi juga bisa kalori. Di mana 1 kalori itu bernilai 4,2 joule. 4,2 joule seperti itu. Nah, untuk 2 kalori maka 2 dikali 4,2 joule. Maka hasilnya untuk 2 kalori itu kita dapatkan sebesar 8,4 joule seperti itu. Nah, kalor sendiri itu ada 2 kondisi. Pertama pada saat perubahan suhu dan perubahan wujud. Oke, perubahan suhu itu contohnya gimana? Misalkan nih, Desvita di rumah itu memanaskan air. Di mana kan dia ngambil airnya itu dari air keran, seperti itu. Misalkan air keran suhunya 27 derajat Celcius. Untuk memanaskan air otomatis kan dia ingin memanaskan air hingga 100 derajat Celcius. Nah, ini yang disebut dengan perubahan suhu. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalkan kita kan sudah memanaskan air ya. Nah, misalkan kita dinginkan airnya. Misalkan mendinginkan air. Nah, mendinginkan air, kondisinya misalkan kita habis manaskan air kan 100 derajat Celcius, terus kamu dinginkan di luar gitu aja, enggak di kulkas. Kan lama-kelamaan kan dia akan turun.
Misalkan kamu menginginkan dia turun sampai suhu 60 derajat Celcius. Nah, jadi untuk di sini perubahan suhu itu nanti dipengaruhi oleh suhu seperti itu. Kayak ini kan dari 27 menjadi 100. Nah, kalau mendinginkan dari 100 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius seperti itu. Nah, untuk perubahan wujud gimana Ustaz contohnya? Contohnya misalkan seperti ini, kalian punya es batu ya. Setelah itu kamu es batu di situ kan memiliki suhu pastinya kan 0 derajat Celcius. Terus kamu ingin mencairkan. Nah, kamu cairkan menjadi air. Nah, kalau dicairkan jadi suhunya masih tetap 0 derajat Celcius. Seperti itu. Jadi kalau perubahan wujud itu yang dipengaruhinya itu hanya wujudnya aja. Es batu ini kan wujudnya padatan. Kalau Ustaz, PPT-nya nggak kelihatan. Hah? Nggak kelihatan? Saya Ustaz. Sorry. Allah. Sekarang udah kelihatan. Belum. Belum. Belum kelihatan. Belum. Oh, nggak bilang. Ya nggak apa-apa. Oh no. Tidak. Nah, ini wes. Itu mungkin sinyalnya. Nah, ini wes. Ini sudah apa belum anak-anak? Sinyalnya ya? Sudah ya? Iya. Otomatis saya jelaskan ulang ini. Kan nggak tahu. Oke, tak jelaskan Tadi ulang. ada. Oh, tadi ada. Sekarang nggak ada. Oke. Nggak ada sekarang. Oh. Iya, tadi saya salah klik. Mungkin Iya, tadi saya salah klik. punya Lutfa yang nggak ada. Punya Lutfa. Lutfa ada nggak? Punyanya Lutfa? Nggak ada Ustaz. Nggak ada. Pak Jidil aja. Oh, pantas gak ada. Zoom saya mana? Nah, ini Zoom. Nah, sekarang ada nggak? Ada. Ada ya? Lutfa ada? Nggak ada Ustaz. Nggak ada. Nggak ada. Oh ya wes, Pak Jidil aja. Kalau gini yang muncul white bar nggak? Kayak belum saya tulis kosong ya, kosongan ya. Ya. Sekarang muncul tulisan color nggak? Muncul. Ya? Jadi nanti pakai ini ya. Nanti saya nggak bisa share PPT ya, karena tadi saya pakai PPT. Suaranya ngulang-ngulang, Tat. Ya mungkin itu ada salah satu yang dihidupkan. Mohon dimatikan ya speakernya ya. Oke, kita akan bahas tentang suhu dan kalor. Jadi saya akan bahas dari ulang lagi. Jadi suhu dan kalor. Jadi nanti kalau lihat PPT saya nanti langsung dipercepat aja ya. PPT saya, video saya. Suhu dan kalor, di mana kemarin kan kita sudah bahas tentang pemuaian dan suhu. Sekarang kita akan bahas ke poin ketiga, yakni tentang kalor. Di mana kalor sendiri itu adalah menjelaskan tentang energi panas. Nah, di mana kalor sendiri itu memiliki lambang yakni Ki. Oh, caranya menghapus. Jadi lambangnya itu adalah Ki. Nah, kalor sendiri itu memiliki satuan. Oke, dulu di kelas 10 kan mengenal ada satuan SI
yakni satuan internasional yang telah ditetapkan. Untuk kalor sendiri, itu satuan internasionalnya adalah joule. Nah, tapi kalor sendiri itu nggak hanya pakai joule saja, ada juga pakai kalori. Di mana satu kalori itu sama saja seperti 4,2 joule. Jadi kalau misalkan di soal opsi ABC-an itu pakai kalori, maka kalau ingin merubah menjadi joule itu misalkan kamu hasilnya 2 kalori. Maka tinggal kamu kalikan aja 2 dikali 4,2 joule, hasilnya sama dengan 8,4 joule, seperti itu. Nah, terus kalor sendiri yang kita pelajari itu ada 2. Jadi kalor itu ada 2 macam. Ada 2 macam. Yang pertama itu yang kita akan pelajari itu adalah perubahan suhu. Nah, di sini kan ada kata-kata perubahan suhu. Jadi nanti yang yang berubah itu adalah suhunya. Misalkan contohnya seperti ini. Contohnya adalah memanaskan air. Misalkan Desvita memanaskan air di rumahnya, kan dia mengambil air di keran. Misalkan dia ukur air yang di keran itu 27 derajat Celcius. Nah, terus dia panaskan di kompor hingga suhu 100 derajat Celcius. Nah, maka di sini yang berubah apa? Yakni suhunya kan. Suhunya yang awalnya 27 menjadi 100 derajat Celcius. Nah, atau tidak hanya memanaskan, misalkan kita ingin mendinginkan gitu ya, mendinginkan. Nah, mendinginkan air. Nah, misalkan tadi kan Desvita disuruh sudah gemulak, kok gemulak ya apa ya? Sudah umum, sudah suhunya 100 derajat Celcius, terus disuruh sama ibunya taruh di ceret. Ceret apa ya? Teko lah. Nanti teko ya, nanti takutnya Lulu nggak tahu ceret ini apa ini. 100 derajat Celcius, terus dia masukkan ke teko, di mana kan pastinya akan mengalami suhunya kan menurun kan. Misalkan Desvita pengennya suhunya 60 derajat Celcius gitu. Nah, ini kan yang berubah yang berubah kan suhunya seperti itu. Yang awalnya 100 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius. Seperti itu. Terus yang kedua itu adalah perubahan wujud. Jadi di sini yang berubah-ubah, kalau yang suhu kan yang rubah-rubah kan suhunya. Ini ada T1 27 dan T2 100. Kalau perubahan wujud jadi wujudnya yang berubah. Misalkan ada es batu, kita punya es batu ya, es batu itu dia menjadi es batu pada suhu 0 derajat Celcius. Terus kamu ingin dia berubah wujud menjadi cair, menjadi air gitu ya. Nah, maka pada saat berubah dari es batu menjadi cair itu suhunya juga tetap 0 derajat Celcius seperti itu. Makanya kalau kamu taruh es batu, setelah itu kamu taruh di gelas kan tiba-tiba kan mencair kan. Nah, itu kamu masih bisa merasakan dingin. Bukan suhunya apa tiba-tiba naik kok moro-moro panas, enggak kan? Nah, karena ini merupakan penerapan konsep dari kalor seperti itu. Nah, es batu, makanya pada saat es batu terus kamu cairkan itu masih dingin karena suhunya itu masih tetap 0 derajat Celcius seperti itu. Nah, terus untuk selanjutnya misalkan kamu punya air yang misalkan misalkan air kamu ini airnya sudah air uap tadi ya, air yang panas. Air yang panas itu kan 100 derajat Celcius di mana dia berubah menjadi uap air. Nah, kan pada saat kalian memanaskan air kan pastinya ada uap airnya juga kan. Nah, makanya pada saat kalian mungkin pernah facial gitu ya, facial kan dikasih uap air gitu ya. Otomatis kalian merasakan uap airnya itu masih panas. Karena apa? Karena uap air panas itu masih air panas tadi kan suhunya 100 derajat Celcius. Maka uap airnya itu juga 100 derajat Celcius. Jadi kalau perubahan wujud itu suhunya tetap, yang berubah itu adalah wujudnya seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan atau
Ada yang masih belum paham? Ustadz. Ya, B. Iqbal. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Iqbal tadi enggak ya? Oke, sekarang kita akan lanjut ke ini tentang teorinya ya. Oke, siapa? Leni di screenshot ya. Sudah apa belum? Sudah apa belum? Sudah, Ustaz. Sudah, Oke. Ustaz. Sip. Abdillah dimatikan. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke rumusnya ya, yakni perubahan suhu. Jadi untuk perubahan suhu itu rumusnya adalah tadi kalor kan satuannya lambangnya Ki kan. Ki sama dengan macet. Nah, kayak termokimia. M kali C kali delta T. Seperti itu. Di mana Ki itu adalah kalor. Kalor satuannya bisa joule atau kalori. Nah, terus ada M itu adalah massa. Terus massa sini satuannya kilo ya. Terus C ini adalah kalor jenis. Kalor jenis seperti itu. Nanti bisa kalian kalau kalor jenis sendiri itu satuannya adalah joule per kilogram derajat Celcius. Terus untuk T itu adalah suhu. Nah, jadi kalau delta T itu maka T2 dikurangi dengan T1. Nah, jadi Ki itu kan semua dikalikan kan. Nah, kalau misalkan saya punya ya, misalkan saya berikan contoh, misalkan saya ada 2 kg air, misalkan saya punya 2 kg air, terus Maida itu punya 3 kg air. Nah, terus karena air maka kalor jenisnya sama. Kalor jenisnya sama ya. Nah, terus dia ingin memanaskan airnya itu dari suhunya juga sama karena ngambil kerannya juga sama 27 derajat Celcius. Terus dipanaskan hingga 60 derajat Celcius. Sekarang saya tanyakan. Di sini kan kira-kira kalor mana yang dibutuhkan paling besar? Yang punyanya saya, yang ini, atau yang punyanya Maida? Yang nomor 1 atau yang nomor 2? Kira-kira. Suhunya sama. Kalor jenisnya sama. Maka yang paling besar kalor I-nya yang mana? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2 kan ya. Karena apa? Karena di sini masanya paling besar seperti itu. Masanya besar. Nah, gitu ya. Sekarang misalkan saya ada contoh soal. Misalkan ya diketahui untuk massa air itu 0,5 kg. Terus untuk C-nya, C air, kapasitas kalor jenis air itu sebesar 42.000 Joule per kilogram derajat Celcius. Terus untuk airnya ini dipanaskan, di mana suhu awal air itu sebesar 20 derajat Celcius. Untuk ini T1-nya ya, pada saat dipanaskan, rupanya dia dipanaskan sampai suhu 100 derajat Celcius. Maka nilai delta T-nya berapa? Ustaz, PPT-nya hilang. Iya, karena nggak pakai PPT, ini pakai whiteboard. Sekarang ada nggak? Ada yang kehilangan PPT saya? Selain Iqbal? Enggak. Enggak ya? Iqbal sudah ada? Belum. Belum. Waduh. Oke, coba kamu keluar Barusan Zoom. hilang. Coba kamu keluar Zoom, masuk Zoom. Dilat. Oke, terus yang ditanya di sini berapakah energi panas yang dibutuhkan untuk memanaskan air, maka Q-nya berapa? Nah, kita jawab. Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, di sini kalian jangan sok-sokan suhunya ini kamu berubah menjadi Kelvin. Jangan.
biasanya kan dirubah. Tapi kamu lihat di sini, rupanya tetapan air itu pakai joule, kilogram, sama derajat Celcius. Jadi kamu nggak usah rubah menjadi Kelvin. Maka kamu masukkan 0,5 dikali 4.200 dikali 80. Ini coret sama dengan hasilnya itu 168.000 Joule. Rupanya di opsinya nggak ada. Opsinya itu mintanya kilojoule. Maka 168 kilojoule. Karena kalau dari joule ke kilojoule itu dibagi 1000. Oke, ada yang ditanyakan nggak? Enggak. Iqbal sudah masuk. Udah. Sudah ya. Sudah kelihatan PPT-nya. Leni sudah di screenshot. Lena Ustadz. Oh iya. Ya Lena sudah ya. Sudah. Terus ya lanjut. Sekarang kita ke rumus untuk perubahan wujud. Oke. Untuk perubahan wujud sendiri itu memiliki rumus I sama dengan massa dikali dengan L. Oke. L ini yang mana Ustadz? Oke, sebelum masuk ke rumus ini saya hapus dulu. Saya tiba-tiba langsung rumus. Oke, jadi kan tadi perubahan wujud. Jadi kalau di fisika ini perubahan wujud itu kan pertama dari contohnya ya dari es menjadi air itu kan mencair ya, kan mencair atau melebur. Nah, sehingga untuk di sini kan suhunya suhunya kan tetap kan 0 derajat Celcius, di sini juga 0 derajat Celcius. Maka untuk rumus Q-nya itu sama dengan M dikali dengan L, di mana L ini adalah kalor lebur. Kalor lebur. Di mana kalor leburnya itu berapa? Kalau kalor leburnya milik air itu biasanya 336.000 Joule per kilogram. Kalau seperti itu ya. Tapi biasanya ini untuk air. Biasanya kan tadi kan satuannya itu kan nggak hanya joule saja kan, bisa pakai kalori kan. Maka kalau kalori itu jadinya gini, L air sama dengan 80 kalori per gram. Nah, jadi kalau kalori pasangannya dengan gram. Seperti itu. Oke, tadi kan ada dua kondisi ya. Tadi kan saya menjelaskan ada es menjadi air. Sekarang dari air menjadi uap. Atau disebut dengan menguap. Menguap. Nah, di mana suhunya tadi kan tetap 100 derajat Celcius, di sini juga 100 derajat Celcius. Maka untuk mencari Q-nya itu sama dengan M kali U. U ini apa? U itu adalah kalor uap. Kalor uap. Kalor uap, di mana U air itu sama dengan 200. Sama dengan coba nanti dicek ya, menurut saya sih 200. Ingat saya itu 268.000 Joule per kilogram. Bisa lah. Ya. Oke, sekarang saya lanjutkan lagi. Dimana kalau di sini kalau pakai uap airnya itu pakai kalori, itu jadinya 540 kalori per gram. Jadi kali ini kalori ya. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang tanyakan?
Tidak. Hitungnya itu gimana tadi? Apa? Merubah dari joule ke kilogram ke kalori per gram. Oh, caranya ya. Oke. Caranya ini ke sini gitu ta. Oke, tadi kan 1 joule sorry. Tadi 1 kalori itu kan 4,2 joule ya. 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. Nah, di sini kita punya ini kan joule per kilogram ya. Jadi kalau 336.000 joule per kilogram itu artinya gini. 336.000 joule per 1 kilo. Oke, di mana kan dirubah menjadi kalori itu sama dengan gini 336.000 per 4,2 dibagi karena kalori itu kan pasangannya dengan gram. 1 kilo ke gram kan 1000. Jadinya 336.000 saya pakai kalkulator 336.000 dibagi dengan 4,2. Terus hasilnya itu sama dengan 80.000 per 1000. Sehingga dicoret, maka hasilnya sama dengan 80 kalori per gram. Seperti itu. Oke, dari sini sudah atau ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, Lena di screenshot ya. Sudah ya? Saya hapus ini. Ya, Ustaz. Oke. Sekarang contoh soal. Misalkan ini contoh soal kita belum. Waduh. Bisa nggak ya? Belum, Ustaz. Wes. Sudah muncul. Nah, ini screenshot ya. Sudah, Ustaz. Sip, good. Nah, lanjut sekarang. Sekarang kita mix kita mix perubahan suhu dengan perubahan wujud. Soalnya bagaimana? Nah, ini pernah kalian dapatkan di SMP. Jadi contoh ya, berapa kalor yang dibutuhkan untuk, sorry ya, saya benar-benar nggak menyiapkan materi sama sekali sih hari ini. Karena kemarin saya ngelesi sampai jam 9. Nyampe itu konsultasi anak-anak yang ngerjakan tugas sama chat sama Abdillah was RRQ. Sampai jam berapa? Sampai jam 10:30 lah, agak salah ya. Oke, jadi benar-benar nggak ada persiapan. Terus paginya itu ngantuk banget, capek banget, jadi nggak sempet. Oke, agak lama. Tapi hari ini cuma kalor aja. Sebenarnya kalau pakai PPT sih nggak sampai lama. Oke, terus di sini untuk C air itu 4.200 joule per PPT-nya kilo. hilang lagi. Hilang lagi? Hilang lagi? Iya. Oke. Tapi muncul kosongan gitu atau muncul yang nama anak-anak? Atau enggak screenshot kamu kirimkan aja buktinya ya ke saya. Biasanya itu jaringannya sih. Ya, Ustaz. Jadi lot aja. Sekarang sudah atau belum? Belum. Kok nggak muncul ya? Di reload aja loh. Di reload. Ya, coba kayak Iqbal tadi, coba masuk, keluar. Masuk, keluar. Keluar, masuk.
Desvita. Ya, Ustaz. Oke, ini perlu kalau sudah masuk bilang ya, karena ini perlu pemahaman. Oke, di sini diketahui ya. Kita tulis diketahui dulu. Di sini yang diketahui ada massa S, yakni 0,5 kg. Oke, jika massa S-nya 0,5 kg, maka massa airnya berapa? Ya tetap 0,5. Karena nanti di sini ada perubahan dari es menjadi air, maka itu mencair kan. Terus suhunya di sini ada suhunya itu 0 derajat Celcius. 0 derajat Celcius sama T2-nya 60 derajat Celcius. Yang ditanya adalah berapa kalornya. Oke, bagaimana cara ngerjakannya? Desvita sudah masuk? Des, belum masuk ya? Oke, belum masuk. Oke, lanjut ya. Jadi bagaimana cara pengerjaannya? Yang pertama, di sini ada perubahan apa aja? Hanya perubahan suhu aja atau ada perubahan wujud? Atau dua-duanya? Nah, karena di sini saya sudah memberikan judul mix perubahan suhu dan wujud, jadi kalian enak. Kalau soalnya di sini pasti kalian akan terkecoh. T1-nya 0, T2-nya 60, masanya sudah kelihatan, C-nya. Nah, di sini kalau nanti di soal itu ada C air sama L juga, maka ada dua perubahan. Seperti itu. Nah, jadi kalian jangan langsung tiba-tiba pakai rumus Q sama dengan M kali C kali delta T, terus kamu masukkan 0,5 dikali C-nya 4200, terus delta T-nya 60. Salah. Bukan gitu. Nah, karena di sini ada kalor jenis air sama kalor lebur. Makanya jadi nggak bisa langsung pakai rumus yang itu tadi. Jadi harus satu-satu. Makanya di sini saya buatkan grafik dulu ya. Di sini kan kita punya es ya, punya es di mana suhunya itu 0 derajat Celcius. Es. Terus menjadi air. Oke, jadi dia menjadi air. Kalau menjadi air suhunya berubah atau tetap? Tadi. Suhunya tetap atau berubah? Tetap kan? 0 derajat Celcius. Gitu. Loh Ustaz, tapi ini kan menjadi air dengan suhu 60 derajat. Nah, maksudnya gini, dia berubah menjadi air dulu 0 derajat Celcius, setelah itu dipanaskan dari 0 menjadi 60 derajat Celcius. Seperti itu. Nah, gini, maka ada dua kalor. Pertama, kalor dari es menjadi air, terus dari air menjadi dari suhu 0 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius. Maka Q-nya itu ada dua, Q1 sama Q2. Terus kamu cari Q total sama dengan Q1 ditambah dengan Q2. Q1, oke. Di sini Q1 kan perubahan wujud kan. Nah, kalau perubahan wujud maka kita pakai rumus M dikali dengan L. Kalau Q2-nya, Q2 merupakan perubahan suhu, maka M dikali C dikali delta T. Nah, M-nya massa airnya 0,5. Leburnya 336.000. Ditambah dengan massa airnya, karena perubahan es ke air ini kan nggak mungkin kan kalau kita punya es 0,5 kg tiba-tiba nambah massa airnya. Enggak, pasti tetap. Seperti itu, 0,5 dikali dengan C air 4200 dikali dengan delta T-nya 60, delta T sama dengan 60 dikurangi 0, maka 60 dikali 60. Coret, 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 coret. Oke, karena saya sudah mengerjakan, hasilnya itu 294.000 Joule. Nah, kalau misalkan kalian ingin rubah
misalkan di soal itu 200, nggak ada joule tapi kilojoule, ya kamu bagi 1000, 294.000 kilojoule. Seperti itu. Ustadz, kalau di soal rupanya nggak pakai joule tapi kalori, ya kamu bagi aja 200, misalkan Ki sama dengan 294 dibagi dengan 4,2. Nah, nanti hasilnya itu menjadi kalori. Jadi 294 dibagi dengan 4,2 itu hasilnya 70. Karena di sini tadi kilojoule, maka di sini kilokalori. Seperti itu. Dari sini paham atau perlu penjelasan ulang? Paham. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk di akhir. Itu kok tetap Apa? itu 294 itu. 294. Kenapa? Oh, sorry. Jadi Yang kilojoule. Iya, Kilojoule-nya tuh ada nolnya. Nah, good. Sorry. 294 kilojoule. Oke. Leni di screenshot. Leni. Sudah? Leni wes screenshot. Sudah, Ustaz. Sip, good. Oke, sekarang kita di ujung materi ya, yakni tentang asas Black. Di mana asas Black itu intinya dia itu menjelaskan kalau kalor yang diterima itu sama saja seperti kalor yang dilepas. Kalor dilepas. Misalkan contohnya saya memiliki sebuah air. Nah, di mana airnya di sini 27 derajat Celcius sama 80 derajat Celcius. Terus saya gabungkan dua air itu ke dalam suatu gelas. Nah, seperti ini. Otomatis suhunya berubah kan? Nggak mungkin tetap 27 atau tetap 80. Pastinya akan menjadi suhu baru. Di mana suhu baru di sini saya berikan lambangnya T derajat Celcius. Di mana pada saat kondisi 27 derajat Celcius, suhunya itu pasti akan meningkat. Makanya di sini akan beri, ini nomor 1 ya, nomor 1, ini nomor 2. Jadi di kondisi pada nomor 1, maka suhu T derajat Celcius itu lebih besar daripada 27 derajat Celcius. Di sini artinya apa? Gelas nomor 1 ini dia menerima kalori, menerima kalor atau menerima Ki. Nah, pada kondisi yang kedua, T-nya pasti lebih kecil daripada 80 derajat Celcius. Maka T 0 derajat Celcius lebih kecil daripada 80 derajat Celcius. Itu disebut apa? Karena suhunya ini lebih kecil, suhu T derajat Celcius ini lebih kecil daripada awalnya, maka disebut dengan melepas kalor. Jadi gelas yang di nomor 2 ini dia itu melepas kalor. Nah, oke, makanya kita bisa membuat kesimpulan untuk asas Black itu Q1 atau Q1 sama dengan Q2 seperti itu. Ustadz, saya izin sebentar mau nganterin Bude. Ya, hati-hati di jalan. Oke, contoh soal sekarang. Misalkan saya ada contoh soal di sini adalah saya tulis ya. Di sini yang diketahui ya soalnya itu 0 memiliki contoh soal 0, kilogram air, jadi massa air sama dengan 0,5 kilogram, di mana dia memiliki suhu, jadi suhu awalnya itu 20 derajat Celcius, dicampurkan dengan air yang masanya, jadi massa air yang kedua, ini yang ke-1, itu sebesar 0,5
0,7 kg, di mana dia memiliki suhu, jadi T2-nya untuk air yang kedua itu suhunya 56 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah suhu campurannya. Nah, jadi mencari T-nya. Mencari T-nya berapa? Oke, kita jawab. Nah, kalau misalkan ada dua, kalau yang ditanya suhu campuran, maka kita pakai prinsipnya asas Black. Gitu ya. Jadi Q1 sama dengan Q2. Jadi kalau di soal itu ada kata-kata di mana didapatkan suhu campuran sekian atau ditanyakan suhu campuran, itu jadi kita pakai rumus asas Black. Seperti itu. Jadi kata kuncinya itu suhu campuran. Nah, Q1 sama dengan Q2. Misalkan Q2 ini yang sini ya. Kita masukkan. Tadi rumus Q itu adalah M kali C kali delta T. Terus di sini M kali C kali delta T. Nah, setelah itu kita masukkan. Tadi massa air yang pertama itu kan 0,5. Nah, di sini kan sama-sama menggunakan air. Jadi kita bisa coret. Kalau jenisnya kita coret, ini kita coret. Nah, delta T-nya berapa? Nah, delta T ini karena kita lihat ya, T1 di sini 20, T2 di sini 56. Nah, kalau yang paling kecil itu nanti seperti ini. Suhu campuran dikurangi dengan 20 derajat Celcius. Kok bisa Ustadz dikurangi? Karena 20 sama 56 yang paling kecil mana? Yang paling kecil kan 20. Maka kita kurangi seperti itu. Nah, kalau yang Q2 masanya kan 0,7 dikali dengan delta T. Delta T di sini kan suhunya besar kan? Nah, kalau suhunya besar maka seperti ini. 56 derajat Celcius dikurangi dengan T derajat Celcius atau dikurangi dengan suhu campurannya. Maka kita kalikan. 0,5 dikali T sama dengan 0,5 T. 0,5 dikali min 20 maka sama dengan min 10. Seperti itu. Nah, 0,7 dikali 56 itu sama dengan 39,2. Nah, 0,7 dikali dengan min T hasilnya 0,7 T. Oke, pindahkan yang minus-minus. Nah, jadi 0,5 T ini 0,7 pindah ke kanan maka berubah menjadi plus 0,7 T. Terus di sini 39,2 kan yang pindah kan yang ini, yang min 10 pindah ruas maka dia jadi positif. 0,5 ditambah 0,7 itu sama dengan 1,2 T. 39,2 ditambah 10 itu 49,2. Maka T-nya sama dengan 41 derajat Celcius. Seperti itu. Oke, selesai. Ada yang ditanyakan? Nih. Raport. Tidak. Enggak, belum di print ya. Belum dibilang aja. Masih bilang aja itu untuk rapotnya belum ada covernya seperti itu karena menunggu prosesnya lama seperti itu aja. Mohon maaf, pertama mohon maaf nggak bisa diambil dikarenakan untuk cover rapotnya belum. Oh, bisa ada. Oke, sudah di screenshot siapa Leni? Sudah, Ustaz. Oke, kalau sudah ya alhamdulillah. Ini ada materi terakhir di asas Black seperti itu. Terus untuk tugasnya saya akan beritahu. Oke, asik. Habis ini saya mau pindah dulu.
Monggo Pak, kalau mau dipakai saya pindah. Iya, saya nggak ada ruangan buat ngajar boleh. Nggih, monggo. Tadi sudah bilang jam 9 tuh ada rapat gitu. Oke, ini sudah di akhir pembelajaran ya. Kalau sudah selesai, semua on kamera semua kita absen ya. Ini sudah di screenshot kan Leni? Sampun. Sip. Oke. Oke, semua bisa on. Di sini sudah ada 17 ya. Jadi masuk semua. Memang Noval sama Nafisa nggak bisa ikut. Oke, monggo ayo di on semua. Lutfi, Diva, Abdillah, Ditya, Leni, Jazuli, Sabrina, Meida, Atia, Lulu. Ini yang keluar siapa ini? Lulu, Malika, Iqbal, Aini. Oh, Naila ya keluar ini. Naila keluar. Oke, bisa di on. Malika, Aini ini nggak bisa kameranya. Lutfa on ya. Irfan, Ditya. Seperti itu. Ayo. Jadi saya bisa tahu tadi yang menyimak betul atau ketiduran. Oke, Iqbal. Ya, Nana. Oke, Sabrina. Wah. Atia. Oke, sudah. Sabrina, kamu cek tugasmu ya. Kamu belum tugas yang coba kamu cek ya. Ada tugas yang belum kamu di Google Classroom ya. Nanti kamu cek. Oke. Ustadz itu tuh kayak ini kan apa namanya? Itu kan saya udah minta ini anak buat screenshotin soal Itu di Google Classroom ada kok screenshotnya dan itu tuh sudah kan soalnya buku fisika saya itu kerendam. Terus? Oh, bukumu kerendam. Ya, tapi katanya itu ini bukan tugas yang di ini apa di apa itu. Ya, tugasnya di LKS. Nanti bisa kamu minta tolong ke temanmu untuk fotokan ya. Oke, ayo. Iya, sudah, tapi katanya itu yang belum dibahas. Belum dibahas, sudah. Nanti tak lihat soalnya itu sudah dibahas kok. Mungkin nanti atau enggak saya berikan apa soalnya aja ya. Iya, Ustaz. Salva, Sabrina, Lutfi, Lulu, Jazuli ada enggak? Ada ya. Oke, ayo Lutfi, Lulu, Aini enggak bisa kameranya. Terus Irfan. Oh iya, Irfan ke rumah ngantarkan Bude ya.
Oke, Irfan nggak ada, Aini nggak bisa. Terus Lutfa sudah. Jazuli sama Ditya ini kemana ini? Oke, Jazuli sudah. Sabrina, kok belum on kamu? Lah, sudah tadi saya matiin lagi. Ya. Maaf, tugas Salwa baru dikirim. Soalnya kemarin nggak ada sinyal. Oke. Oke, Irfan nggak ada. Aini oke. Sabrina dihidupkan ya. Oke, sudah semua ini kecuali kamu. Hmm. Lutfi ini kok mirip kayak teman saya. Oke, Jazuli sudah dihidupkan apa belum? Ah, Jazuli, kok ini tinggal Jazuli. Oke ya. Oke. Iqbal ini kok tangan itu ingin di Iqbal ini. Oke, sudah ya. Oke, kita screenshot bareng. Ah, Bal. Kok tangan tok kan Bal? Oke ya, kita screenshot bareng ya. 1, Jazuli. Oke, wes ya. 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Terima kasih buat anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Nanti tugasnya itu nanti saya share di GC, di Google Classroom. Saya benar-benar nggak ada persiapan sih, jadi belum saya buat di Google Classroom seperti itu. Oke, terima kasih. Buat perhatiannya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Astagfirullah wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.